Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 3 Sinagali, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Kependidikan SDN 3 Sinagali. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah mengizinkan saya untuk berdiri di sini menyampaikan suatu program rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini merupakan sebuah tugas yang sedang saya jalankan dalam pendidikan peningkatan kompetensi guru PJOK gelombang 2. Dan rencananya melalui program ini akan saya sampaikan melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini. Nah, program yang saya buat dalam rencana tindak lanjut ini mengusung nama yaitu Si Segar. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui Si Segar ini bukan hanya sekedar nama, melainkan sebuah singkatan, yaitu dari Sirna Galih 3, Sehat dan Bugar. Di mana program ini memiliki sebuah jargon atau tagline yaitu tinggalkan gawai, mari bergerak untuk hidup sehat berkelanjutan. Nah, gitu ya. Dan di dalam program ini tentunya program ini berbasis proyek, di mana proyek ini akan dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi di SDN 3 Sinagali. Boleh dilanjut, Pak? Nah, latar belakang yang melatar belakangi program saya di sini adalah aspek fisik merupakan aspek yang penting untuk dikembangkan oleh seluruh siswa, khususnya di tingkat dasar, di mana pada fase ini perkembangan anak sangatlah pesat. Nah, namun di era sekarang anak-anak cenderung memiliki kondisi fisik yang buruk. Mereka cenderung pasif dalam melakukan aktivitas. Kebanyakan anak-anak lebih memilih kegiatan memainkan gawai daripada aktivitas fisik bersama teman-temannya. Nah, berdasarkan dari kondisi tersebut, maka program ini disusun untuk meningkatkan aktivitas fisik siswa melalui olahraga bersama, pola hidup sehat, dan permainan tradisional. Selain meningkatkan kondisi fisik, program ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan mengasah keterampilan sosial siswa. Nah, sedangkan aset-aset yang dimiliki sekolah merupakan dasar utama dalam terlaksananya program ini. Selain itu, program ini dibuat didasari juga dengan suara siswa yang gemar untuk memainkan permainan tradisional saat pembelajaran PJOK. Jadi yang melatar belakangi saya membuat program ini adalah kemirisan di era sekarang, di mana dapat kita lihat bahkan dari anak-anak yang belum masuk sekolah atau prasekolah itu mereka lebih memilih memainkan handphone atau gawai daripada bermain bersama teman-temannya di luar. Jadi kebanyakan anak zaman sekarang itu lebih senang diam di rumah dengan kegiatan main handphonenya daripada bermain bersama dengan teman-temannya di luar rumahnya gitu. Itulah yang mendasari kenapa saya ingin membuat program ini. Selain itu juga di sini saya mengakomodir keinginan siswa di sekolah kita, terutama dalam yang sifatnya bermain. Jadi anak-anak di sini di sekolah kita lebih cenderung suka atau lebih gemar mengikuti pembelajaran yang konteksnya merupakan sebuah permainan daripada yang hanya menjelaskan saja. Itu. Boleh dilanjut, Pak? Nah, di sini ada tujuan program. Di sini ada 5 tujuan program
Yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang kedua, menanamkan pola hidup sehat. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Yang kelima, ikut serta sebagai pelaku utama dalam sebuah kompetisi. Nah, untuk poin 3 dan poin 5 ini lebih dikhususkan lagi Bapak Ibu. Untuk 1, 2, dan 3 itu lebih cenderung ke seluruh siswa baik dari tingkat dasar maupun tingkat atas, kelas bawah maupun kelas atas. Tapi untuk poin 5 dan poin 3 itu lebih cenderung ke anak-anak tingkat atas atau kelas atas dari kelas 4, 5, dan 6. Lebih khususnya lagi kelas 6. Kenapa? Karena untuk poin 3 dan 5 itu ada sebuah pendekatan di dalam PJOK itu disebut pendekatannya itu SEM, Sport Education Model. Nanti saya jelaskan pada langkah-langkah yang akan dibuat dalam program ini. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya di sini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian, di sini ada 5 poin. Yang pertama, siswa mampu melakukan gerakan senam. Yang kedua, siswa mampu menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan olahraga tradisional. Yang keempat, siswa dapat merencanakan kompetisi secara sederhana. Yang kelima, siswa dapat memahami aturan sebuah permainan olahraga tradisional. Untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk mencapai capaian ini, yang pertama, di sini khususnya untuk capaian senam, siswa kelas atas diberikan tugas oleh guru untuk membuat gerakan senam sesuai dengan lagu yang mereka sukai. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Dalam sebuah pembelajaran PJOK, misalkan guru saya sendiri sebagai guru PJOK meminta siswa kelas 6 membentuk sebuah kelompok yang dimana kelompok itu ditentukan secara acak yang pastinya akan adil gender dan berkepihakan kepada murid. Nah, setelah membentuk kelompok itu, si siswa nanti diminta untuk mencari lagu yang mereka sukai. Bebas lagunya, mau lagu anak-anak, mau lagu dangdut, atau pop, atau genrenya musik barat, terserah. Silahkan gimana kesukaan atau kegemaran dari siswa itu sendiri. Setelah lagunya didapat, nah secara berkelompok, siswa itu membuat gerakan-gerakannya sendiri. Jadi dia berpikir kritis gimana caranya si lagu ini supaya pas dengan gerakan yang mereka ciptakan. Kenapa saya menugaskan siswa kelas 6? Karena di sini saya rasa untuk siswa kelas 6 sudah bisa ditugaskan untuk melakukan tugas mandiri. Selain itu juga, kenapa dikelompokkan dan mereka harus membuat gerakan senamnya masing-masing sesuai dengan gerakannya? Karena kalau misalkan kita melakukan senam bersama ini dengan gerakan yang itu-itu saja, dengan lagu yang itu-itu saja, pasti siswa akan merasa bosan. Beda halnya dengan penugasan tadi. Jadi ada variasi di antara siswa. Jadi banyak pilihan. Misalkan minggu sekarang oleh kelompok 1, minggu selanjutnya oleh kelompok 2. Jadi nanti siswa akan merasa termotivasi. Dan juga untuk siswa-siswa kelas bawah, kalau melihat misalkan kakak-kakaknya membuat gerakan, mereka setidaknya akan termotivasi. Oh, nanti saya ketika sudah kelas atas bakal kayak gini nih gitu. Ada motivasi dari siswa itu sendiri untuk melakukan gerakan senam yang ditunjukkan oleh kakak-kakaknya. Selanjutnya di sini langkah-langkahnya setelah tadi sudah dibentuk, bagaimana gerakannya, bagaimana kelompoknya, terus musiknya, siswa bersama guru-guru mempraktikkan senam secara variatif di dalam kegiatan rutin mingguan seperti yang sudah kita lakukan di setiap hari Jumat gitu. Nah, yang kedua di sini siswa dan guru bersama-sama melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan jalan santai untuk menanamkan pola hidup sehat. Nah, langkah-langkah ini ditunjukkan untuk
capaian pada poin 2, di mana saya rencanakan untuk program bersih-bersih lingkungan dan jalan santai ini itu di setiap agenda bulanan Bapak Ibu. Jadi setiap bulannya kalau memungkinkan kita adakan bersih-bersih lingkungan di sekitar sekolah kita, bisa dengan menanam pohon atau membersihkan selokan. Yang penting sekolah kita itu terlihat bersih, asri, dan nyaman untuk pembelajaran. Nah, setelah bersih-bersih itu, bisa kita melakukan jalan santai. Jalan santai tidak perlu jauh-jauh, bisa dengan sekitaran lingkungan kita aja. Di mana ini bisa juga untuk apa namanya merepres anak supaya tidak jenuh mereka kegiatan di sekolah terus. Jadi ada kalau bisa bilang penghijauan lah untuk mata mereka. Jadi mereka bisa melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekitarnya gitu. Ini bisa diterapkan di agenda bulanan. Nah, yang ketiga, langkah ketiga, siswa membentuk panitia dengan bimbingan guru untuk membuat sebuah kompetisi. Nah, di sini ada hubungannya dengan poin nomor 3, capaian nomor 3, 4, dan 5. Artinya, untuk program ini melakukan atau menggunakan pendekatan SEM seperti yang saya tadi bilang, Sport Education Model, di mana pendekatan SEM ini ditunjukkan untuk siswa dapat berpartisipasi aktif dengan kondisi yang nyata, Bapak Ibu. Kondisi nyata yang seperti apa? Tentunya dalam sebuah kompetisi banyak sekali peran-peran yang ada di dalamnya. Misalkan dalam sebuah tim ada namanya pelatih, ada namanya pemain, ada namanya tim kesehatan seperti itu. Ada juga yang namanya manajer bila diperlukan dalam sebuah tim. Terus dalam sebuah kepanitiaan tentu adanya ketua panitia, sekretaris, publikasi, dan lain sebagainya. Nah, di mana dalam kegiatan SEM ini si siswa dibentuk supaya dia itu melakukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi dalam konteks sederhana gitu. Ya, jadi di mana tujuan dalam pembuatan SEM ini siswa ketika mereka berada di lingkungan masyarakatnya, mereka sudah siap untuk ikut serta dalam sebuah kompetisi walaupun skalanya masih kecil untuk di tingkatan dasar, tapi setidaknya mereka mempunyai dasar bagaimana cara membuat sebuah kompetisi yang benar-benar nyata gitu di situ. Jadi nanti di sini siswa membentuk panitia, khususnya kelas 6 kita bentuk siapa yang akan menjadi ketuanya, siapa yang akan menjadi sekretarisnya, siapa yang akan menjadi publikasinya, siapa yang akan menjadi bendaharanya, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam sebuah kompetisi, tentunya dalam bimbingan guru. Setelah itu baru dibentuk sisanya sebagai tim, yang tadi klub-klub atau tim yang ikut serta dalam kompetisi itu. Ada kapten, ada pemain, ada pelatih, ada juga manajer. Diharapkan melalui pendekatan SEM ini siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti sebuah pembelajaran gitu. Secara tidak langsung mereka bisa dibilang bermain sambil belajar gitu. Ya, selanjutnya di sini siswa mensosialisasikan rencana kegiatan. Jadi setelah tadi dibentuk panitia, si panitia itu bertugas untuk mensosialisasikan rencana kegiatan atau kompetisinya tadi kepada siswa-siswa yang nantinya menjadi target dalam kompetisi itu sendiri. Bisa dalam bentuk sosialisasinya secara verbal, bisa juga dalam bentuk sebuah poster. Nanti ini ada erat hubungannya dengan mata pelajaran seni budaya. Gitu. Yang terakhir di sini siswa melaksanakan pertandingan dengan aman dan lancar. Tentunya ini berhubungan dengan eksekusi dari rencana kegiatan yang sudah dilakukan oleh panitia. Tentunya semua ini sangat perlu bimbingan guru, baik guru kelas maupun guru yang terlibat gitu. Nah, untuk hasil di sini siswa mampu mempraktikkan berbagai macam gerakan senam, di mana seperti yang saya katakan tadi,
senam bersama ini dilaksanakan 1 minggu sekali. Selanjutnya di sini mampu melaksanakan pola hidup sehat di lingkungannya masing-masing dengan rencana program itu setiap 1 bulan sekali, dan diharapkan pola hidup sehat ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi di rumahnya juga masing-masing bisa diterapkan. Bagaimana cara makan yang bergizi dan sehat, atau bagaimana cara menjaga lingkungan. Selanjutnya mampu mempraktikkan olahraga tradisional dengan baik dan benar. Nah, di sini sebenarnya untuk SEM ini saya sudah punya rencana Bapak Ibu. Untuk SEM yang saya buat itu sebuah turnamen dengan nama turnamen GUHA. Nah, GUHA di sini lagi-lagi sebuah singkatan Bapak Ibu. GUHA ini singkatan dari gunting batu kertas dan hadangan. Gitu ya. Nah, gunting batu kertas ini ditunjukkan untuk siswa-siswi kelas 1, 2, dan 3, artinya kelas bawah. Kenapa saya tidak menerapkan mereka langsung ke permainan tradisional ya seperti hadangan, boy-boyan? Saya di sini khawatir keselamatan peserta didik. Untuk kelas bawah, peserta didiknya harus keselamatannya harus benar-benar dijaga. Kalau hadangan riskannya mereka tersenggol, jatuh, nangis gitu. Beda halnya dengan kelas atas, kelas 3 ya. Sudah mereka setidaknya sudah bisa menjaga keselamatannya masing-masing. Nah, yang hasil yang itu mampu membuat kompetisi sederhana, yaitu dalam 6 bulan sekali. Artinya saya merencanakan untuk program SEM ini dilaksanakan di antara jeda semester. Artinya ketika kita mengisi rapot, anak-anak melaksanakan SEM kompetisi itu. Jadi kita fokus, anak-anak juga ada kegiatan, tidak tidak dibiarkan begitu saja. Boleh dilanjut? Nah, di sini struktur program dan mitra komunitas belajar. Untuk program dan kegiatan ini masuk ke dalam kegiatan kurikuler, artinya di luar jam pelajaran. Kegiatan ini digagas atas dasar penguatan materi mata pelajaran, tentunya PJOK sebagai materi lokomotornya. Di sini ada seni budaya dan prakarya. Yang tadi saya bilang ketika mensosialisasikan bisa siswa membuat poster, itu bisa masuk ke dalam penguatan mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya ada PLH, ini bisa dimasukkan ke dalam yang pola hidup sehat tadi, dan yang bahasa Indonesia di sini siswa mampu berbicara mensosialisasikan apa kegiatannya. Dan matematika, sebenarnya ini matematika cukup sulit tapi tidak apa-apa, matematika bisa digunakan siswa untuk membuat sebuah analisis pertandingan secara sederhana. Misalkan dalam hadangan, si ini mati berapa kali ditulis, si ini masuk berapa kali ditulis, itu bisa dibuat sebuah analisis pertandingan yang sederhana gitu. Nah, untuk mitra dalam kegiatan ini saya mengajak kepala sekolah, tentunya sebagai pemangku kebijakan, terus ada rekan sejawat, Bapak Ibu semua, dan tentunya siswa-siswi SDN 3 Sinagali. Untuk target di sini adalah sasaran target populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh peserta didik SDN 3 Sinagali, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk pelaksanaan kegiatan, tadi ada 3 kegiatan. Yang pertama, senam bersama dilakukan setiap hari Jumat, setiap minggunya. Untuk PHBS sendiri, penerap pola hidup bersih dan sehat itu 1 bulan sekali. Untuk pelaksanaannya bisa disesuaikan gimana kita santainya di sekolah kita. Misalkan di akhir bulan boleh, di awal bulan boleh, gimana melihat kesibukan dari Bapak Ibu itu sendiri. Yang ketiga, turnamen dengan pendekatan SEM tadi itu dilaksanakan saat jeda semester, bisa 1 sampai 2 hari untuk pelaksanaannya. Untuk perencanaannya bisa sampai 1 minggu lah kurang lebih. Untuk kembali di sini berkoordinasi dengan seluruh guru kelas, terutama guru kelas 6 untuk kegiatan turnamen yang berkaitan dengan materi yang dikolaborasi tadi. Ada SBDP, PLH, Indonesia, dan matematika. Boleh selanjutnya? Nah, di sini kapasitas yang dimiliki sekolah. Saya menerapkan untuk kapasitas ini menggunakan metode asset based thinking, di mana metode aset ini ada 7 aset yang perlu kita analisis. Untuk pertama, aset manusia.
Di sini aset manusia ini adanya guru yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan kegiatan. Tadi ada guru seni budaya, pasti Bapak Ibu berkompeten lah di seni budaya tersebut. Terus siswa yang antusias dengan kegiatan. Untuk politik di sini tentu saja berhubungan dengan politik adalah kebijakan dan dukungan dari kepala sekolah untuk terlaksananya rencana program yang akan dijalankan. Untuk fisik di sini ada sarana yang cukup dalam menunjang kegiatan. Contohnya kita mempunyai lapang, terus ada juga alat-alat seperti tali rapia, kapur, kons yang bisa menunjang kegiatan, terutama sound untuk melakukan senam ya. Terus ada agama dan budaya, unsur keagamaan yang kuat di lingkungan kita, dan budaya gotong royong yang kuat dari masyarakat sekitar. Jadi di mana bila perlu kita memerlukan bantuan masyarakat untuk terlaksananya program ini, insya Allah karena budayanya sudah gotong royong akan mudah untuk mengkoordinir masyarakat tersebut. Yang ketiga ada lingkungan, lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Alhamdulillah di sekolah kita sudah termasuk ke dalam lingkungan yang aman dan nyaman, tidak berbahaya bagi siswa, gitu ya. Yang ke-6 di sini ada finansial, yaitu finansial dukungan dari dana sekolah bisa melalui BOSP ya Bapak Ibu untuk kelancaran program yang akan kita laksanakan. Untuk sosial sendiri di sini ada dukungan dari komite sekolah dan orang tua siswa. Tentunya untuk menjalankan program ini juga kita perlu mensosialisasikannya kepada komite dan orang tua siswa gitu, supaya dapat dukungan yang lebih mantap lagi lah. Oke, boleh dilanjut? Nah, di sini rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi ditunjukkan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Di mana kegiatan evaluasi ini melibatkan seluruh guru kelas SDN 3 Sinagali. Kenapa guru kelas? Karena saya rasa di sini yang lebih aktif interaksinya dengan seluruh siswa itu adalah guru kelasnya. Karena kalau guru mapel terbatas biasanya hanya per mingguan saja, satu kali pertemuan dalam satu minggunya. Jadi di sini evaluasinya mengambil atau mengajak seluruh guru kelas di SDN 3 Sinagali. Untuk tekniknya ada dua, di sini ada wawancara, di mana wawancara ini dilakukan kepada siswa untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagaimana kegiatan kita menyenangkan atau tidak, apa yang kamu rasakan, seperti itulah. Terus untuk penugasan tentunya mendokumentasikan setiap kegiatan si Segar ini, program si Segar ini ya. Dan dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan promosi untuk sekolah kita, bahwa di sekolah kita ini mempunyai program yang unggul daripada sekolah lain. Si Segar ini mungkin sekolah lain tidak ada program seperti ini. Jadi ini bisa jadi salah satu promosi untuk sekolah kita itu sendiri. Selanjutnya, terakhir, tantangan dan solusi. Nah, untuk tantangannya di sini ada dua secara garis besar. Mungkin untuk selebihnya masih banyak, tapi secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, komitmen dan konsistensi pelaksanaan kegiatan, terutama untuk kegiatan yang mingguan. Kadangkala di setiap minggu itu kita ada saja kendala gitu untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Misalkan di Jumat sekarang yang harusnya kegiatan senam ini dilaksanakan, kita ada kegiatan melaksanakan upacara PGRI misalkan setiap di hari Jumat ini, otomatis kegiatan yang rutin kita laksanakan itu terganggu. Dikhawatirkan untuk minggu selanjutnya karena terselang satu hari biasanya jadi terbengkalai gitu. Nah, yang kedua, keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan. Karena ada saja siswa di sekolah kita yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan. Mereka lebih cenderung lebih memilih diam, pasif untuk mengikuti kegiatan. Kenapa? Biasanya untuk siswa yang diam itu mereka merasa tidak mampu. Mereka merasa takut untuk melakukan kegiatan. Saya mah takut untuk ikut kegiatan itu, jadi lebih baik diam saja gitu. Daripada ketika dia ikut permainan disalahkan oleh teman-temannya. Nah, kita harus bisa menjaga itu.
kondisi seperti itu. Nah, untuk solusinya di sini solusinya adalah terus menjalin kolaborasi dengan teman sejawat dan komunitas belajar secara konsisten menjalankan program dan memberikan penguatan kepada siswa mengenai pentingnya kegiatan tersebut. Nah, itu mungkin solusi yang bisa saya kemukakan untuk tantangan-tantangan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, boleh lanjut? Oke, sudah beres Bapak Ibu, thank you. Nah, di sini barangkali setelah saya menjelaskan program tadi, apakah ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Barangkali masih ada yang kurang paham dari program. Boleh Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Iqbal Pratama, Ahmad Iqbal Pratama, Bapak Guru PJOK di SMP 3 Singkatarin. Iya. Beliau telah menyampaikan seminasi berbagai praktik baik atau apa tadinya? Ya, program PKG RTL Pak, rencana tindak lanjut. Terima kasih Pak Iqbal. Itu adalah suatu inspirasi bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu guru dari jadi pembelajaran itu memang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyenangkan siswa, dapat merangsang aktivitas siswa, dapat merangsang kreativitas siswa. Yeah. Tadi digambarkan dalam rencana pembelajaran, siswa dikelompokkan dengan memperhatikan gender siswa, perbedaan siswa laki dan perempuan tidak masalah, bagus. Kemudian siswa diaktifkan untuk menciptakan senam masing-masing dengan lagu pilihan masing-masing, bagus. Itu selalu inspiratif bagi Bapak Ibu semua. Semoga program ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kita merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga menyenangkan bagi siswa, bagus. Amin. Kemudian semoga program ini berjalan sesuai dengan program yang direncanakan. Sebetulnya di sekolah kita apa yang direncanakan di program pembelajaran Pak Iqbal tadi sudah ada di sekolah kita, ada Jumat bersih. Yeah. Jadi untuk menjaga kebersihan lingkungan itu kita tiap hari Jumat siswa diaktifkan untuk mengambil sampah, memilah sampah, melakukan menyapu halaman juga itu sudah berjalan sebetulnya, tapi kadang-kadang seperti tadi konsistensi hambatan karena ada cuaca, karena ada sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Iqbal, semoga berhasil. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak Ibu barangkali? Oke, boleh Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini program yang sangat bagus ya untuk diterapkan di SD kita. Mungkin pertanyaan dari saya itu kan konteksnya dalam mata pelajaran PJOK ya, untuk penerapan pembelajaran permainan tradisional. Ya. Yang saya mau tanyakan itu apakah bisa dan cocok apabila pembelajaran tersebut digunakan atau dilaksanakan dalam mata pelajaran lain, Pak? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya dan cukup bagus saya rasa. Nah, menurut pendapat saya ya Bapak ya, untuk pembelajaran yang tadi saya bilang, pendekatan SEM ini, Sport Education Model ini sebenarnya hanya nama saja di bidang olahraga. Tapi sebenarnya bisa juga diterapkan di pelajaran lain. Contohnya misalkan ketika materi Bapak mau seni budaya misalkan, ingin mengajarkan ke anak-anak itu materi menari. Nah, bisa dibuatkan sebuah model atau sebuah kondisi nyata di mana anak-anak membuat sebuah pagelaran.
Di situ di mana dibentuk panitia, siapa yang akan menyiapkan kostumnya, siapa yang akan menjadi pelatih tarinya, gerakannya. Nah gitu. Bisa juga misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan anak melakukan sebuah apa namanya wawancara. Nah, bisa kita membuat kondisi di mana anak tersebut layaknya seorang apa namanya reporter seperti itu. Ada yang bertugas menjadi kameramen, ada yang bertugas sebagai apa yang mewawancarainya, ada yang bertugas menyiapkan teks untuk bahan wawancaranya. Mungkin itu apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu supaya program yang saya rencanakan yang akan kita laksanakan melalui komunitas belajar ini dapat berjalan lebih baik lagi. Barangkali ada masukan? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya untuk Bapak Muhammad Iqbal Pratama SPD yang mana tadi sudah memaparkan program SEM ini, namun akan lebih sempurna lagi apabila sesi ini kita jadikan menjadi sesi diskusi juga, karena ada beberapa masukan yang akan insya Allah dapat menyempurnakan apa program SEM yang sudah dirancang. Boleh Bapak Operator dikembalikan ke slide yang aset tadi, dikembalikan, karena setelah saya menyimak, di sini kunci dari terlaksananya SEM secara menyeluruh, bahkan bisa dikatakan sukses, ini kembali lagi, kebetulan kita dihadiri yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 3 Sinagali, Bapak Jana Sujana SPD, yang mana beliau pemegang inti kebijakan ya dari semua agenda kegiatan kita. Cukup menarik di kapasitas yang dimiliki sekolah, yang mana aset ini penting. Karena setelah kami menyimak SEM di sini, ini mengajarkan ke anak mengenai manajerial system, yang mana anak belajar memanage sebuah agenda kegiatan yang cukup luar biasa. Tidak ada alasan untuk tingkat SD tidak bisa, ya. Kita harus pahami dulu konteksnya. Karena kalau kita ingin menyempurnakan agenda ini, mungkin pemikiran kita, ini cocoknya untuk usia SMP, SMA, gitu kan. Tapi tidak menjadi alasan yang harus ditolak, ini tidak cocok di SD. Ini bisa diterapkan dengan syarat mungkin. Kembali, ini kunci inti yang saya perhatikan dari tadi ketika Bapak Iqbal menyampaikan presentasinya. Ini aset ini penting. Apabila aset ini yang keberapa ini? 7 ya? 7 poin ini bisa kita satukan, bisa kita diskusikan, dan kita nanti jalankan di lapangan, insya Allah program SEM ini akan luar biasa. Ya, khususnya di mata pelajaran PJOK, umumnya di manajemen mungkin kegiatan sekolah yang lainnya. Ya, kita bisa lihat dari mulai faktor manusia, politik fisik, agama dan budaya yang mempengaruhi stakeholder atau lingkungan di sekitar SD 3 Sinagali, sosialnya juga diperhitungkan, lingkungannya juga sama, apalagi masalah finansial yang begitu sensitif dan menjadi PR utama untuk setiap agenda kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Iqbal. Semoga bisa memberikan lebih pencerahan atau juga bahan diskusi untuk kita sempurnakan program SEM ini bersama-sama. Terima kasih Pak Iqbal. Kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Islan atas masukannya. Ya cukup memang bagus sekali masukannya untuk kita diskusikan lagi. Makanya perlunya di sini komunitas belajar yang kita canangkan ini untuk mengakomodir itu semua, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam baik itu di luar baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran itu sendiri. Oke, terima kasih. Barangkali ada lagi? Cukup atau sudah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja rencana tindak lanjut yang bisa saya sampaikan
Mohon maaf jika ketika tadi penjelasan ada yang kurang jelas, ada yang kurang bisa dipahami oleh Bapak Ibu, nantilah bisa kita diskusikan lagi di luar konteks ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.